Pada dasarnya kita tidak buka masa lalu kita, kecuali jika itu berkaitan dengan uyub fin nikah dalam ilmu fikih, atau si calon kita tanya. Kalau calon kita tanya dan memang bagi dia penting, maka kita harus cerita. Kalau enggak. Nah, uyub fin nikah itu apa sih? Aib-aib dalam pernikahan itu ada babnya, harus ngaji memang. Contoh misalnya ada seorang akhwat kena CA payudara, lalu payudaranya diangkat, jadi dia nggak punya payudara lagi dan mungkin belum implan. Nah, namanya akhwat jilbab panjang besar kan nggak ketahuan gitu loh, semuanya sama aja. Dan memang fungsi hijab kan biar nggak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ketika misalnya payudara sudah diangkat dan ikhwan itu nggak tahu, dia harus cerita karena itu aib fin nikah. Nah, nanti kalau ikhwan itu nggak jadi gimana? Loh, fungsinya justru itu biar nggak ada penipuan. Karena masalah itu sangat penting bagi sebagian laki-laki. Nggak semua, bisa jadi karena ada ikhwan yang memang sudah benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, udah nggak peduli lagi, pokoknya mau apapun saya akan tetap menikahi kamu. Ya bagus, kalau enggak lebih baik dia mundur saat ini daripada nanti ketika akad dia nggak terima kita apa adanya. Kita pengen yang menjadi pasangan dan pemimpin kita adalah sosok yang menerima kita apa adanya. Ada beberapa masalah aib dalam pernikahan. Di antara dijelaskan para ulama fikih, bau badan yang nggak normal itu juga perlu diceritakan. Atau misalnya si ikhwan tanya masalah virginitas. Itu sebagian laki-laki butuh status itu, tapi sebagian laki-laki nggak peduli. Yang penting kondisi si akhwat itu sekarang. Nah, kalau misalnya ikhwan itu nggak tanya, jangan cerita. Akhi, saya mau jujur sama akhi, memang dulu saya punya masalah yang kelam, saya sudah tidak virgin lagi, saya dulu pernah ditiduri 13 laki-laki. Jangan cerita begitu, nggak ada gunanya. Calon suami anti ngananya jangan buka udah. Kalau dia nanya baru sampaikan. Dan sampaikan nggak usah 13-13-nya untuk disebutkan. Misalnya apakah masih virgin? Enggak, bilang enggak, titik. Ini kondisi saya apa adanya, saya nggak mau bohong. Selesai. Dan nggak usah takut, artinya inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu akan menyeret kita kepada kefajiran.